itulah pengecutnya Joko Widodo. Bayangkan, dia saat itu masih presiden saja sudah takut menunjukkan ijazahnya. Apalagi ketika dia sudah tidak jadi presiden, dan apalagi nanti Kapolrinya sudah diganti. Siapalah yang membackup kau, Jokowi? Ya gak penting adu ijazah, yang penting adu skill. Nah sekarang kita mau lihat nih, skill untuk membuka lapangan kerja 10 juta, dilanjutin lagi membuka lapangan kerja 15 juta. Mana ini skill membuka lapangan kerjanya ini? Sudah mulai rame ya bahwasanya Pak Prabowo akan mengganti Kapolri. Nah sebenarnya hal ini ditunggu-tunggu oleh banyak juga dari rakyat Indonesia ya, yang dimana meminta untuk Pak Prabowo segera mengganti Kapolrinya gitu ya. Nah teman-teman semua, di sini Bang Rismon Sianipar juga ya mengatakan gitu bahwasanya akan kemana lagi nanti Pak Jokowi ketika Pak Prabowo sudah mengganti Kapolrinya gitu. Dan hal ini juga yang diminta oleh Bang Rismon Sianipar ya. Jadi nanti akhirnya kepolisian tidak lagi di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Begitu kurang lebihnya. Dan di video ini keras sekali ya Bang Rismon Sianipar mengatakan seberharga apa sih ijazah dari Pak Jokowi kok selama ini nggak juga dikeluarkan, bahkan sudah memakan 2 korban katanya, Bambang Tri dan juga Gus Nur yang akhirnya dipenjara. Dan tentunya ijazah itu belum juga keluar. Bahkan kemarin saat konpres Bareskrim pun hanya fotokopian saja yang terpampang lurus di monitor belakang. Dan juga nonton semua mengenai apa yang diteliti oleh Bang Rismon, Bung Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, yaitu ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, yang dimana kemarin itu kan buzzer-buzzernya masif banget mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin Bang Rismon meneliti ijazah yang itu bukan dari Pak Jokowi gitu ya, yang artinya itu bukan asli dari Pak Jokowi. Tapi teman-teman semua harus kita tahu ya, ketika Dian Sandi mendatangi rumah Pak Jokowi dan mengatakan permintaan maaf kepada Pak Jokowi karena beliau sudah mengupload ijazah Pak Jokowi tersebut, dan Pak Jokowi mengiyakan bosnya memang itu ijazah asli Pak Jokowi kan berarti. Berarti selama ini yang diperiksa oleh Bung Roy Suryo CS itu ijazah asli dari Pak Jokowi dong kalau kayak gitu ceritanya. Kali ini kita akan melihat juga ya komentar keras dari Bang Rismon Sianipar mengenai Pak Jokowi dan ijazahnya. Dan juga pengakuan langsung dari Gus Nur, begitupun dari netizen. Ijazah sudah ada yang ngurus ya, mau di pengadilan atau kemana ya. Yang kita masih pikir itu, kala itu kan bilang tuh ya, ya gak penting adu ijazah, yang penting adu skill. Nah sekarang kita mau lihat nih, skill untuk membuka lapangan kerja 10 juta, dilanjutin lagi membuka lapangan kerja 15 juta. Mana ini skill membuka lapangan kerjanya ini? Kalau yang sebelumnya kan ijazah dari Dian Sandi Utama, yaitu kader dari PSI. Walaupun kader dari PSI ini belakangan sesudah ada jumpa pers itu kan dia juga menemui Pak Jokowi di Solo. Dan kemudian dia ketika keluar dia ditanyai, dia mengklaim bahwa dia minta maaf karena sudah mengupload itu, dan ternyata ada konfirmasi dari Pak Jokowi bahwa yang diupload oleh Dian Sandi Utama tersebut adalah asli, sesuai. Jadi dia nggak marah, Pak Jokowi nggak marah. Jadi kalau seandainya selama ini dari buzzer itu seringkali mereka mencela Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar. Saya lihat juga dalam diskusi-diskusi di televisi, pendukung dari Pak Jokowi, wakil dari Projo itu kan mengatakan, tapi Anda melihat yang apa yang ditampilkan yang ada di media sosial. Ya di media sosial itu sudah dikonfirmasi dari orangnya Pak Jokowi. Kader PSI kan orangnya Pak Jokowi. Kalau seandainya tidak terkonfirmasi akan dimarahi oleh Kaisang. Itu pasti begitu kan. Kalau Bareskrim orangnya siapa? Orangnya Pak Listio Sigit. Iya, betul. Iya, jadi Bareskrim di bawahnya Pak Sigit ya, Pak Listio Sigit gitu. Nah, Pak Listio Sigit juga siapa? dia dikenal sebagai geng Solo begitu selama ini begitu. Mereka menuntut tunjukkan Joko Widodo ijazah SD, SMP, SMA, kuliah termasuk nggak ya? Ya untuk dihadirkan di persidangan. Tetapi sampai persidangan selesai, vonis dijatuhkan, ijazah asli Joko Widodo tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan. Itulah pengecutnya Joko Widodo. Bayangkan, dia saat itu masih presiden saja sudah takut menunjukkan ijazahnya. Apalagi ketika dia sudah tidak jadi presiden, dan apalagi nanti Kapolrinya sudah diganti. Siapalah yang membackup kau, Jokowi? Kan begitu. Pada saat Anda menjadi presiden, itu pun tidak berani menunjukkan, membawa ijazahmu di pengadilan, ya, atau lewat pengacaramu saat itu. Siapa itu?
kantor Otto Hasibuan, ya kan? Nah, nggak berani kau masih presiden, nggak berani, ya. Apalagi sekarang sudah nggak jadi presiden, ya kan? Nggak bisa lagi kau atur nanti penggantinya Listio Sigit Prabowo, kan? Bayangkan, ya. Itulah, ya. Dua anak bangsa, ya, Bambang Tri dan Gus Nur divonis penjara hanya karena mereka menuntut, ya, Jokowi ijazahnya itu ditunjukkan kepada publik. Karena apa? Karena Anda sebagai presiden. Wajar rakyat mempertanyakan. Kalau Anda nggak berani menunjukkan ke itu, kenapa kedua anak manusia ini Anda hukum? Ya, lihat dengan sistem hukum yang sangat sesat, hakim harusnya sebelum memutuskan hukuman kepada kedua anak bangsa tersebut, ya, yang merampas kebebasannya, Bambang Tri dan Gus Nur, harusnya hakim harus menghadirkan ijazah asli Jokowi yang dituntut itu, yang dituduh palsu itu. Ini enggak, hakim, entah hakim apalah saat itu, berani memutuskan Gus Nur dan Bambang Tri divonis 6 tahun. Tetapi ijazah Jokowi SD, SMP, SMA tidak dihadirkan. Ini kan Pak Prabowo hanya ada di Konoha. Hanya ada di Konoha sistem hukum kotor seperti ini. Tiap hari yang ketemu Pak Jokowi ngantri. Mbak, waktu Pak Jokowi, Mbak? Iya. Oh, iya. Dari mana, Mbak? Kan baru. Orang ormas-ormas yang kasih izin tambang kok nggak kelihatan tampil mendukung Pak Jokowi atau membela Pak Jokowi terhadap kasus ijazah palsu ini. Kemana itu gubernur-gubernur, bupati yang dulu di-endorse oleh Pak Jokowi? Kemana suara anggota dewan? Ya, sebetulnya mereka ingin membela, ingin membantu Pak Jokowi dalam rangka membela tuduhan ijazah palsu ini. Akan tetapi mereka ini nggak punya amunisi, nggak punya senjata, nggak punya pendukung untuk membantu meyakinkan orang bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli. Kelihatannya mereka nggak punya. Jadi yang sekarang ini tampil yaitu orang projo, lawyernya, kemudian ya seperti Pak Ngabalin, kemudian ada Ibu Irma Suryani itu. Itu pun mereka tidak mengeluarkan bukti-bukti, mereka hanya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini orang soleh seperti yang dibilang Pak Ngabalin. Ya semua pemimpin kita juga soleh insya Allah. Tapi kan pemimpin-pemimpin kita itu tidak memanipulasi biodata gitu. Bu Suryani dia tidak mengeluarkan fakta apa-apa kecuali mengolok-olok Roy Suryo dengan panci. Dan lawyernya ataupun pembela orang projo itu hanya berpegang kepada satu kalimat. Kalian yang menuduh, kalian yang harus membuktikan. Emang buta apa? Mereka kan setiap hari ngelihat itu. Timnya Pak Roy Suryo itu memberikan bukti-bukti. Rismon itu memberikan bukti-bukti, fakta-fakta, hasil analisa bahwa ijazah yang ditampilkan itu palsu. Ya. Kemudian ada lagi muncul ternyata cuman waktu daftar HER itu sarjana muda, waktu wisuda dan banyak lagi. Itu kan fakta-fakta, bukti-bukti. Justru sebaliknya sekarang kalianlah yang harus membuktikan kalau emang punya ijazah asli mana, perlihatkan aja. Nah, makin panik beliau ini. Apalah catatan baik tentang penegakan hukum di zaman rejim Joko Widodo? Ya mungkin bagi dia catatan baiknya adalah mengotak-atik Mahkamah Konstitusi sehingga anaknya cukup umur menjadi wakil presiden. Ya itu bagi keluarga Jokowi, tapi bagi rakyat apa? Sekarang IKN mangkrak. Siapa yang menginisiasi keras kepala? Joko Widodo. Sudah uang APBN 100 sekian triliun, hasilnya apa? Sarang burung walet. Aduh, tahe. Jadi Pak Prabowo Subianto, ingatlah banyak kasus-kasus hukum ya malfunction dalam sistem penegakan hukum di Indonesia ini ya. Tadi itu Bambang Tri dan Gus Nur masa dihukum orang modal fotokopi ijazah, fotokopi legalisir atau foto apa itu. Cobalah bayangkan ya, pengacaranya Joko Widodo nggak berani menghadirkan ijazah asli Jokowi. Cobalah presiden apalah kayak gitu.
ya, mental kenegarawanan bagaimana lah itu, ya, kemudian menghukum orang dengan nggak mau menghadirkan ijazahnya. Sehebat apa sih ijazahmu itu, Jokowi? SD, SMP, SMA, kuliah, ya, harusnya orang bangga menempuh itu semua ijazah, gitu loh, sampai S1 GM, tapi nggak pernah tunjukkan. Ya tentu orang semakin ragu. Pasti survei apa itu, label itu bagi saya itu nggak mungkin 67% masih percaya ijazahmu asli. Sekarang warung kopi saja sudah membicarakan ijazahmu itu, ya, mulai dari warung kopi tingkat bawah sampai tingkat atas di kafe mall mahal itu membicarakan ijazahmu. Apa nggak malu? Coba bayangkan, ya, bayangkan malu. Tetapi berani Anda menghukum orang, dua anak manusia ini, Bambang Tri dan Gus Nur. Berani, itu kan manusia itu, Jokowi. Ya, mereka punya keluarga, harus mendekam di penjara, direnggut kebebasannya, dan hanya karena kau tidak pernah menunjukkan ijazahmu sampai detik ini. Hanya mengaku-ngaku saja, ditunjukkan ke wartawan, nggak boleh foto. Ke pengacaranya, ke Baris Krim. Ada pembelanya itu, yang lulusan Ruko University 3 lantai, yang sudah ditutup dikti. Kan sudah ditunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi itu di monitor, di belakangnya di TV. Tapi berjarak. Ketika dibesarkan, nggak dapat apa-apa informasi itu karena kabur. Itu loh. Kenapa nggak berani menampilkan besar di monitor itu seperti fotokopinya itu? Kenapa fotokopinya yang ditampilkan? Bukan ijazah aslinya yang berwarna itu, kalau benar asli. Rakyat kan pasti cerdas. Hei, lulusan Ruko University, ya, yang sudah komisaris, kau modal apa kau? Ya. Rakyat cerdas, nggak bisa dari mulutmu yang lulusan Ruko University itu, ya, langsung rakyat teryakinkan. Kalau Baris Krim yakin ijazahnya Joko Widodo asli, semua itu ditampilkan itu. Tegak lurus terhadap pengamat atau sejajar dengan monitor seperti ijazah fotokopi itu. Harusnya yang asli dipajang di situ, bahkan dipegang, di-scan dengan resolusi tinggi supaya semua rakyat bisa melihat. Resolusi tinggi, minimum 1200 dpi. Gitu loh. Kalau benar asli. Tetapi yang ditampilkan adalah fotokopi. Ya udahlah, nggak mungkinlah rakyat percaya lagi sama ijazahmu asli. Nggak mungkin. Gitu loh. Mau kayak mana pun kau paksa rakyat ini harus percaya ijazahmu asli. Tetapi Tipidum aja nggak berani megang ijazah aslimu itu SD sampai kuliah. Ya sudah selesai. Nggak ada lagi kepercayaan publik. Tidak ada satupun, ya, baik polisinya, baik JPU-nya, baik saksi-saksinya, baik hakimnya, tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya dan datang ke pengadilan, tidak pernah. Ya, selama proses pengadilannya Abi. Harusnya demi hukum saya bebas, Bambang Tri bebas. Bahkan kata-kata Bambang Tri itu ada kata-kata Bambang Tri yang saya nggak bisa lupa itu. Pak Jokowi, tunjukkan ijazah aslimu, bawa ke pengadilan sini, supaya saya mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Kalau ternyata ijazahmu asli, hukum saya seberat-beratnya. Oh, kan keren tuh. Buktikan, datangkan ke pengadilan. Nah, ada itu videonya Bambang Tri itu. Nah, saya pun juga siap, bahkan saya langsung ke jaksanya, karena waktu itu pidana, beban pembuktiannya harus di jaksa dong. Jaksa, datangkan yang asli, itu kewajibanmu. Kan kamu nuduh saya menebarkan berita bohong, maka datangkan berita aslinya. Maka saya siap cium kakimu. Itu viral videonya Abi itu. Saya nggak usah minta maaf, bahkan cium kaki nih. Saya siap cium kakimu. Saya siap minta maaf 7 hari 7 malam di media. Saya siap minta maaf ke keluarga besar Jokowi, dan saya siap cium kakimu Pak Jaksa. Kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya. Ini kurang jelas bagaimana bahasa saya ini. Ahli hukum tata negara, ahli hukum maprofil, kurang jelas bagaimana bahasa saya ini.
Ini bahasa saya keluarkan di ruang persidangan, bukan di terminal, bukan di warung kopi, ya, bukan di macam ini di pengadilan di depannya hakim. Kesaksian resmi ini. Jelas, eksplisit. Jelas, eksplisit di depan hakim. Coba. Namun, Jadi sekarang ya nggak ada, sampai saya dihukum pun nggak ada. itu yang Rizky mau perjelas ini. Nggak ada. Nah, jadi kalau sampai sekarang tiba-tiba ada yang ngomong sudah saya bawa ijazah aslinya, terus nanti saya siap datangkan ke pengadilan kalau dibutuhkan. Bullshit semua itu. Pengadilan sudah pernah digelar, perdata pidana sudah pernah, nggak pernah datang. Di penjara yang iya. Nah, makanya, oke, sudahlah. Biarlah itu menjadi bagian masa laluku. Gitu kan? Tetapi ingat, dunia ini ada algoritma. Nih, di setiap hembusan napas kita ini ada algoritma yang sedang berputar. Jadi algoritma itu bukan hanya TikTok saja. Ya, coba Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Polisi, pengacaranya Pak Jokowi ya, atau Pak Jokowinya, dan semua pendukungnya. Kalau bahasanya medsos itu ternaknya, atau semua tanpa terkecuali ya. Ternyata algoritma itu bukan hanya hukumnya TikTok, YouTube, Facebook, medsos, bukan. Dunia ini juga mengandung algoritma. Kalau di TikTok Anda buka gambar, Misalnya beli payung. misalkan gambar payung Anda buka warna hitam, maka nggak lama lagi berandamu dipenuhi payung segala merek. Ketika Anda buka gambar pisang, nggak lama lagi berandamu dipenuhi beranda pisang. Itulah algoritma. Ini juga ada algoritma. Tabur tuai. Ketika Anda sedekah 5.000, maka jangan kaget. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Terus mengalir ke rezekimu. Gitu kan? Perkalian-perkaliannya. Itu algoritma. Nah, jadi berapa banyak orang yang kau penjara? Di saat orang kau penjara, bagaimana nasib anak istrinya? Per detik. Ya? Oke, saya nggak usah panjang-panjang. Aku sajalah. Yang di penjara bukan hanya saya. Ada Profesor Tamim Pardede, John Ruginting, Ahmad Dhani, siapa? Buniani. Banyak ini. Ada 50 lebih. Tapol itu. Saya nggak usah cerita mereka ya. Saya cerita diri saya. Ketika saya di penjara, per detik, hitungannya per detik, algoritma Allah itu per detik. Per detik nafkah lahir batin anak istri saya, kebahagiaan anak istri saya, gitu kan, nafkah anak istri saya, itulah pokoknya hak anak istri, hak anak dipeluk ayahnya, hak anak memanggil ayahnya, buahnya itu per detik sampai 3 tahun saya di penjara. Itu apa nggak akan dihitung sama Allah itu. Makanya ngeri nih. Nanti kalau saya kupas, ngeri nanti ini. Entah polisinya, entah jaksanya, entah hakimnya. Yang dulu ketawa termeme. Ditunggu ini algoritma berputar. Nah.